Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Supardi Akyat dari Universitas Cyber Asia, program studi Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan proyek web app saya yang terkait dengan LMS atau Learning Management System di Pesantren Teknologi Majapahit. Jadi, LMS itu apa? Adalah sebuah learning management system modern dan ringan yang dirancang untuk pesantren teknologi Majapahit. Platform ini itu memfasilitasi kegiatan belajar mengajar dengan antarmuka yang bersih dan fitur yang komprehensif untuk santri dan guru. Nah, ini adalah tampilan dari landing page web app ini. Selanjutnya adalah tech stack. Untuk tech stack atau teknologi yang saya gunakan, yang pertama front end-nya adalah HTML, yaitu untuk struktur data dasar aplikasinya. Meskipun aplikasi ini memiliki konsep SPA atau single page application, tapi tetap dibangun dengan HTML5. Kemudian Tailwind CSS itu framework CSS-nya untuk desain antarmuka yang lebih responsif dan modern. Kemudian saya juga menggunakan komponen Daisy UI, yaitu komponen UI berbasis Tailwind untuk elemen yang lebih interaktif dan indah seperti itu. Kemudian untuk framework JavaScript-nya saya menggunakan Alpine.js untuk apa? Untuk reaktivitas dan state management di sisi klien. Kemudian saya juga menggunakan Ionicons untuk icon premium untuk antarmuka dari pengguna seperti itu. Selanjutnya untuk backend dan database. Untuk backend ini database-nya saya memilih Supabase. Kenapa? Karena yang pertama Supabase itu adalah sebuah platform backend as service atau BAS yang menyediakan fitur-fitur seperti autentifikasi untuk manajemen user dan role. Di sini role-nya ada dua, yaitu santri dan guru. Kemudian dia menggunakan Postgres SQL database untuk penyimpanan data relasional yang lebih kuat dibandingkan dengan MySQL seperti itu. Kemudian untuk storage-nya kami menggunakan penyimpanan file untuk materi kursus dan tugas. Jadi setiap tugas, setiap materi itu disimpan dalam storage atau bucket di Supabase. Kemudian untuk fitur yang selanjutnya adalah fitur real time, yaitu fitur yang mampu untuk melacak progres pembelajaran secara real time. Selanjutnya adalah fitur utama. Nah, untuk fitur utama dari aplikasi sendiri itu yang pertama adalah login dan sign up yang langsung terautentikasi dengan Supabase Authentication. Jadi saat mendaftar itu akan langsung mendapatkan email konfirmasi dari Supabase untuk mengaktifkan uh, aplikasi ini. Selanjutnya adalah fitur utama. Jadi fitur utamanya di sini adalah ada multi role dashboard. Jadi dashboardnya Kak, saya siapkan dua buah. Yang pertama adalah untuk pengajar, yang kedua adalah untuk siswa atau santrinya. Nah, dashboard ini berbeda sesuai dengan utilitas masing-masing role based user tersebut. Selanjutnya adalah manajemen dan pembuatan kelas. Nah, di sini apa namanya adalah tampilan dari pembuatan kelas tersebut. Nah, di sini guru itu dapat membuat kursus baru dengan detail yang lengkap seperti judul, deskripsi, dan bahkan thumbnail. Untuk struktur kursusnya itu juga sudah terorganisir dalam bentuk modul-modul dan pelajaran-pelajaran atau lessons. Kemudian di sini juga saya menyediakan di modul pembelajaran atau lesson itu saya menyediakan dukungan untuk konten-konten multimedia seperti video, audio, dokumen, dan juga teks atau deskripsi seperti itu. Selanjutnya adalah fitur utama yang kedua adalah fitur penugasan. Nah, di fitur penugasan ini, guru dapat memberikan tugas dengan tenggat waktu yang tertentu. Kemudian santri dapat mengunggah hasil pengerjaan tugasnya ke platform ini. Kemudian guru langsung menilainya di platform ini juga, tidak perlu ke platform yang lain. Selanjutnya adalah fitur penugasannya seperti ini. Kemudian fitur utama yang lain adalah dari segi siswa. Nah, di sini antar muka pembelajaran siswanya itu lebih bebas dari gangguan karena langsung semuanya front end center. Kemudian juga mampu melacak progres seperti yang ada di sebelah kanan. Ini sudah terlihat progres saat kita melakukan atau belajar di sebuah kelas yang ada di aplikasi ini. Kemudian apa namanya navigasinya juga sangat mudah antar modul. Jadi saat kita kembali ke katalog modul, nanti akan muncul modul-modul dalam satu kelas tersebut. Selanjutnya adalah fitur utama yang lain adalah ini adalah model dari pembelajarannya, modulnya. Di sini saya sudah menyediakan
sebuah video player, kemudian ada juga untuk materi tambahan bisa di-download, kemudian ini versi yang lama, tapi nanti versi barunya akan ada fitur chatnya. Sekarang langsung kita demo untuk aplikasinya. Nah, untuk aplikasinya sendiri ini adalah dari aplikasi tersebut. Untuk bisa masuk ke dalam aplikasi, tinggal masuk saja ke aplikasi ini. Nah, setelah itu saya akan mencoba login dengan kredensial dari siswa supaya kita langsung bisa melihat bagaimana siswa itu belajar. Nanti juga akan saya perlihatkan bagaimana guru mengupload tugasnya ke platform ini. Nah, ini adalah tampilan dari dashboard eh, pelajar atau dashboard murid atau santrinya itu. Di sini ada yang pertama adalah di home. Ini kita melihat ada kelas-kelas yang diikuti oleh si user ini. Kemudian di sini juga ada jelajah untuk melihat kelas-kelas apa saja yang terbuka dan menerima. Mungkin kita di sini bisa ada imla. Mungkin kita akan mendaftar ini supaya kita ada kelas baru seperti itu. Mungkin saya akan daftar di sini. Nah, nanti di kelas saya ini adalah seluruh kelas yang sudah saya ikuti. Katakan saya di sini ada di IMLA ini, saya akan melanjutkan pembelajaran. Nah, di sini sudah ada satu buah modul yang sudah disiapkan oleh guru. Yang kita lakukan, kita bisa langsung klik saja di modul ini. Nah, nah di modul ini itu menggunakan media berupa sebuah video yang diambil dari YouTube. Jadi kita menyediakan YouTube player yang dimainkan di dalam langsung di dalam aplikasi ini. Di sebelah kanan ini adalah forum diskusi untuk diskusi dari apa namanya antara murid dan juga guru pengajarnya seperti itu untuk memperkuat interaktivitas dan lain sebagainya. Maka kami sediakan juga untuk diskusi kelasnya. Sekarang kita kalau ingin menontonnya, langsung tinggal klik saja, semuanya bisa berjalan. Kemudian untuk diskusi, misal kalau kita ingin berdiskusi, langsung saja kita tulis di kolom diskusinya. Mungkin kita tuliskan komen, nah seperti ini. Lalu kita kirimkan. Nah, oke. Ini langsung komennya langsung terkirimkan. Ini adalah dari sisi eh, pelajarnya atau santri atau siswanya. Untuk kembali ke apa namanya ke kelas, kita tinggal klik kembali, akan kembali ke kelas dengan modul-modul yang lain. Sekarang kita lihat yang lain. Misal katakan kita di English ini. Di English ini sudah ada satu juga materi pelajaran, kemudian ada tugas juga. Nah, untuk materi pelajarannya ini kita akan lihat. Nah, di sini itu menyediakan gurunya menyediakan sebuah file audio, maka bisa kita juga dengarkan file audionya. Nah, bisa kita play sama seperti di kelas yang lain juga bisa melakukan diskusi juga. Selanjutnya adalah untuk pengerjaannya sendiri di sini ada assignment. Nah, untuk assignment ini adalah tampilan assignment dari pada murid. Jadi di sini kita bisa mengumpulkan melalui tombol yang ada di sini. Mungkin bisa kita kirim. Oke, yang ini saja. Biar sama dengan thumbnailnya. Sekarang kita berikan komentar. Nah, setelah melakukan upload akan ada seperti ini, sudah dikumpulkan dengan kita bisa melihat. Nah, ini lampiran yang sudah kita berikan. Kemudian untuk raport ini adalah hasil dari belajar kita. Nah, seperti yang saya lihat di sini saya sudah mengerjakan satu buah tugas dengan nilai 100, maka setelah dirata-rata dengan rumus, maka di sini nilainya adalah A.
Tapi kenapa kok masih belum lulus? Karena ini masih progresnya masih 0%. Saat seluruh modul sudah dikerjakan atau dilihat, maka nanti ini pasti akan lulus karena KKM-nya itu 75 seperti itu ya. Untuk rata-rata saya sementara ini karena hanya dua tugas saya, jadi dibagi dua, nilai rata-ratanya masih 50 seperti itu. Ini adalah rapornya. Nah, lalu bagaimana saat kita ingin mencetak raport ini? Maka kita klik saja tombol cetak raport. Nanti akan ada built-in dari dia akan memanggil fungsi untuk printing page dari bawaan browser masing-masing seperti itu. Kemudian tinggal kita save saja seperti itu. Ini adalah tampilan dari pada murid seperti itu. Kemudian kita lihat satu lagi yang punya materi bukan dari video, bukan dari YouTube, mungkin di informatika ini. Nah, ini informatika. Nah, ini informatika ini dia menggunakan eh, video tapi yang langsung diupload ke platform tidak melalui YouTube seperti itu. Jadi kita juga menyediakan fungsionalitas seperti itu. Nah, ini oke, baik. Di sini juga ada tambahan materi yang diberikan oleh guru dan kita juga bisa download materi ini. Nah, ini adalah materinya. Oke, baik. Nah, ini adalah tampilan dari aplikasinya untuk si siswa atau santri. Selanjutnya adalah tampilan dari guru. Untuk guru sendiri di sini adalah ini adalah tampilannya untuk guru. Yang pertama ada di dashboard. Nah, untuk di dashboard ini itu menampilkan seluruh kelas yang diajar oleh guru tersebut. Jadi saat guru ini ingin membuat kelas baru, maka seluruh kelasnya akan tampil di dashboard ini. Untuk mengelola kelas, tinggal kita klik saja kelola kelas ini. Kemudian nanti akan tampil modul apa yang sudah pernah kita buat. Kemudian untuk tugas juga kita bisa membuat tugas baru. Misal kita ingin membuat apa namanya pelajaran baru, kita ketik saja di sini materi kedua. Kemudian deskripsinya adalah misal seperti itu. Kemudian di sini ada pilihan untuk memilih konten, ada konten video dan audio. Kalau video ada pilihan untuk mengirimkan melalui YouTube URL atau dengan mengunggah file. Kemudian ada juga pilihan untuk mengunggah lampiran seperti itu. Sekarang kita akan buatkan dua-duanya. Yang pertama kita siapkan dulu link YouTube-nya. Oke, baik. Saya akan menggunakan ini. Kemudian untuk file audio, saya menggunakan file audio ini saja. Kemudian untuk file lampiran, saya akan lampirkan artikel ini. Jadi untuk upload audio dan videonya sendiri, kami batasi 30 MB untuk sementara ini, tapi saat ini sudah launching dan digunakan, akan kami tingkatkan untuk batas maksimum file yang bisa diproses seperti itu. Nah, karena ini sudah lengkap, maka bisa kita klik tambah pelajaran. Nah, akhirnya di sini ada dua pelajaran, yaitu pelajaran pertama dan materi kedua. Ini yang setelah kita buat tadi barusan. Untuk kita tadi menerima sebuah respon di pelajaran pertama. Untuk melihat itu, kita tinggal klik tombol mata ini. Kemudian kita akan masuk atau melihat preview kelas kita. Di sini ada eh, komen dari akun pelajar. Lalu kita balas saja. Nah, ini artinya akan membuat kelas ini lebih interaktif dan tidak monoton, dan juga kelasnya lebih hidup seperti itu. Ini adalah kelas kita. Kemudian sekarang akan saya lihat untuk di oke, sorry, kita nilai dulu. Tadi ada tugas yang dikerjakan dan dikumpulkan seperti itu.
Sekarang kita lihat di kelola. Kemudian, nah ini ada tugas yang tadi baru saja dikerjakan dan dikumpulkan. Jadi guru di sini langsung bisa menilainya di sini. Tinggal kita lihat. Nah, ini adalah siswa yang sudah mengumpulkan tugasnya. Di sini kita bisa lihat filenya. Oke, ini adalah file yang tadi kita upload, artinya sudah berfungsi, kemudian langsung bisa kita berikan nilai. Untuk nilainya jadi 0 sampai 100, mungkin kita berikan 97. eh, nice, seperti itu. Kita juga bisa memberikan umpan balik kepada siswa terkait dengan tugas yang sudah dikumpulkan. Kita simpan. Oke, kemudian langsung kita lihat di dashboard siswa sendiri. Kita akan lihat di kelas tadi, kelas Imla. Tadi kita ada, nah ini ada pelajaran pertama yang tadi kita lihat. Kita lihat sudah muncul, bahkan untuk interaksinya atau dari komennya sudah muncul untuk diskusinya. Kemudian kita lihat yang kedua, materi kedua ini. Nah, ini adalah materi kedua kita. Materi kedua kita itu ada dua materi. Yang pertama adalah dari video ini yang diambil dari link YouTube tadi. Kemudian yang kedua adalah ini tadi. Nah, itu adalah daftar dari materi kita. Kemudian kita bisa download juga. Nah, ini adalah materi yang sudah kita bagikan tadi itu. Nah, jadi demikian untuk dari saya terkait dengan eh, presentasi aplikasi ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.